Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delta Anggela dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran anak usia dini. Adapun strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang harus dikerjakan oleh guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis dari strategi pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah strategi pembelajaran langsung, merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Lanjut yang kedua yaitu strategi pembelajaran tak langsung, merupakan pembelajaran yang umumnya berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif, merupakan pembelajaran yang menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Yang keempat, strategi pembelajaran empirik, merupakan pembelajaran yang berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Terus yang terakhir adalah strategi pembelajaran mandiri, merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan inisiatif individu, kemandirian, dan penguatan diri. Selanjutnya, ada beberapa komponen yang harus terdapat dalam strategi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama adalah harus adanya guru, yang kedua peserta didik, yang ketiga tujuan, yang keempat bahan pelajaran, yang kelima aktivitas pembelajaran, 6 metode, yang ketujuh alat, dan yang terakhir adalah sumber pembelajaran. Oke, next, yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pada strategi pembelajaran. Pada prinsip ini dibagi menjadi 9 macam prinsip. Yang pertama itu harus berorientasi pada tujuan, yang kedua aktivitas, yang ketiga interaktif, yang keempat individualitas, yang kelima inspiratif, yang keenam menyenangkan, yang ketujuh integritas, 8 menantang, dan 9 adalah motivasi. Dalam pemilihan strategi pembelajaran, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang diantaranya yaitu, yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Terus yang kedua, keterampilan untuk mendukung materi pembelajaran. Yang ketiga, media. Yang keempat, sistem evaluasi yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah siswa sebagai subjek. Baik, untuk materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran anak usia dini. Nah, untuk metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran kepada anak untuk mencapai kompetensi tertentu. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri ada beberapa macam dari metode pembelajaran anak usia dini. Yang pertama adalah metode bercerita, yang kedua metode demonstrasi, yang ketiga metode pemberian tugas, yang keempat metode bermain peran, yang kelima metode karya wisata, 6 metode project, dan yang terakhir adalah metode eksperimen. Berikutnya ada media pembelajaran anak usia dini. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi oleh guru secara terencana sehingga siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Nah, dalam penggunaan media pembelajaran ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dipilih, yang diantaranya yaitu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, media tersebut harus tepat untuk mendukung isi pelajaran. Yang ketiga, medianya harus praktis, luas, dan tahan. Terus, guru terampil dalam menggunakannya. Dan yang terakhir adalah sistem pengelompokan sasaran. Yang berikutnya ada model pembelajaran anak usia dini. Model pembelajaran adalah suatu rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan lingkungan yang memungkinkan peserta didik dapat berinteraksi dalam proses pembelajaran dan terjadinya peningkatan atau perkembangan pada diri anak tersebut. Untuk model pembelajaran pada anak usia dini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah model pembelajaran kelompok, terus model pembelajaran klasikal, terus ada model pembelajaran area atau sudut, dan yang terakhir adalah model pembelajaran sentra. Terus yang berikutnya adalah tentang kecerdasan jamak. Untuk kecerdasan jamak pada anak usia dini ada 9 jenis. Yang pertama, kecerdasan linguistik, terus kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan musikal, kecerdasan visual spasial, kecerdasan naturalis, kecerdasan kinestesis,
kecerdasan logika, matematika, dan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.